Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Arjukum fi sihatin wa afiyah. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab bersama Ustazah Rahma. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, pada pertemuan kedua kita ini kita masih membahas tentang fil fasli atau di dalam kelas. Kita ulangi kembali materi kita pada pertemuan kemarin. Ini adalah kata kerja yang harus kalian hafalkan ya. Ada duduk, jalasa, membaca qoro'a, menulis kataba, keluar khoroja, masuk dakhola, menghapus masaha, meletakkan wado'a, mengambil akhoda. Ini kata bendanya, silahkan dihafalkan juga ya. Kemudian kata keterangannya. Nah, kemudian kita akan membahas juga tentang dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga seperti yang Ustazah jelaskan kemarin ya. Nah, ini teman-teman, Ustazah ulangi kembali biar lebih paham ya. Kata ganti orang ketiga adalah kata ganti yang menggantikan orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Yang pertama ada huwa, kemudian huma, hum, hiya, huma, dan hunna. Huwa artinya adalah dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Untuk tambahannya, huwa tidak perlu dikasih tambahan. Maka cukup dhahaba tanpa ada tambahan. Kemudian huma, maka kita perlu tambahkan alif. Teman-teman, Ustazah ingatkan kembali. Untuk memberi tambahan ini adalah disambungkan dengan kata kerjanya, ya. Kata kerjanya, disambungnya dengan kata kerja ya. Contohnya dhahaba pergi. Kalau dhahaba pergi. Huwa dhahaba, dia laki-laki pergi. Kalau dhahaba, huma dhahaba berarti adalah yang pergi adalah mereka berdua. Mereka berdua pergi. Gitu ya. Kemudian kalau mereka lebih dari 2 orang, maka kita perlu menambahkan wawu sukun dan alif. Menjadi dhahabu, artinya adalah mereka laki-laki pergi. Jadi yang pergi adalah 3 orang atau lebih ya, 3 orang lebih laki-laki. Berikutnya, untuk dia perempuan kita tambahkan tak sukun. Contohnya dhahabat, artinya dia perempuan pergi. Kalau dhahabata berarti mereka berdua tapi untuk perempuan. Diingat-ingat ya tambahannya, bisa dilihat dari tambahannya ini. Berikutnya, hunna, mereka perempuan. Jadi kalau lebih dari 2 orang perempuan, maka kita tambahkan na. Contoh, dhahabna, mereka perempuan pergi. Ya, lebih dari 3 orang. Ini nanti silakan dipelajari kembali teman-teman ya. Nah, ini sebagai contoh. Kemarin waktu mengerjakan masih ada banyak yang salah ya teman-teman ya. Baik, saya ulangi kembali. Dia laki-laki duduk di atas kursi. Maka dalam bahasa Arab huwa dia laki-laki ya. Huwa jalasa, duduk alal kursi, di atas kursi. Silakan dilihat di sini teman-teman. Kalau huwa tidak perlu ada tambahan, jadi cukup jalasa. Ini sudah benar ya. Huwa jalasa alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Sudah betul tanpa ada tambahan. Nah, berikutnya. Jika yang duduk adalah dia perempuan. Oke, dia perempuan itu hiya ya teman-teman. Hiya. Duduk
jalasa ya, alal kursi, di atas kursi. Sekarang coba dilihat di sini. Kalau hiya, maka tambahannya adalah tak sukun. Kalau huwa tadi tidak ada tambahan di sini, maka jalasa saja. Sedangkan di sini yang mengerjakan atau yang melakukan pekerjaan itu, yang duduk adalah dia perempuan. Maka di sini tidak lagi jalasa, teman-teman. Maka perlu kita tambahkan tak sukun, ya. Maka kalau dia perempuan harus jalasat. Nah, di sini kita tambahkan tak sukun, ya. Hiya jalasat alal kursi. Kalau jalasa salah. Karena hiya perlu ditambahkan tak sukun, maka menjadi jalasat. Begini ya. Kemarin juga ada yang mengerjakan tak sukunnya ditaruh di sini, Nak. Jadi hiya jalasa alal kursi. Tak sukunnya di sini salah juga, teman-teman. Tambahan ini diletakkan disambungkan di kata kerjanya ini, ya. Jalasat yang betul seperti ini. Oke, berikutnya. Mereka laki-laki membaca Al-Qur'an. Mereka laki-laki apa ya? Hum. Oke, hum. Membaca qiraah Al-Qur'an, Al-Qur'an. Coba dilihat di sini, Nak. Hum, ya. Hum perlu ditambahkan wawu sukun dan alif. Jadi kalau qiraah begini salah, ya. Yang betul adalah hum qara'u. Perlu ditambahkan ini wawu sukun dan alif. Al-Qur'an. Kalau di sini tidak ada tambahannya, maka salah jawabannya, ya. Kalau hum, maka di sini harus ada tambahan wawu sukun dan alif. Menjadi qara'u Al-Qur'an. Bisa difahami ya? Contoh berikutnya, satu lagi. Mereka perempuan menghapus papan tulis. Mereka perempuan hunna menghapus masaha papan tulis as-saburah. Betul tidak kalau kalimatnya seperti ini? Tentu salah ya, karena kalau hunna, coba di sini dilihat, kalau hunna harus ditambahkan na. Nah di sini masaha saja, maka jawabannya salah. Yang betul adalah hunna masahna. Di sini ditambahkan na. Paham ya? As-saburah. Kalau masaha saja salah, perlu ditambahkan na. Ini tambahannya. Masahna as-saburah. Oke, nanti silakan dipahami kembali ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini contoh soal ya. Hum titik-titik ilal fasli. Mereka laki-laki titik-titik ke kelas. Kemudian ada pilihan jawaban. Dakholat, dakholu, dakholna. Dakhola adalah masuk. Mereka masuk ke dalam kelas ya. Berarti ini semuanya sama, masuk. Yang membedakan apa? Tambahannya ini loh. Nah, silakan dilihat di sini. Kalau hum ya, mereka laki-laki, maka tambahannya apa? Nah, ini wawu sukun dan alif. Maka yang betul yang mana? Dakholat atau dakholu atau dakholna? Ya, kalau hum tambahannya wawu sukun dan alif, maka jawabannya adalah dakholu ditambahkan wawu sukun dan alif. Paham ya? Udah ya? Berikutnya. Contoh soal. Hiya titik-titik ad-darsa. Dia perempuan titik-titik pelajaran. Ada pilihan jawaban masahat, dakholata, katabat. Oke, kita artikan satu persatu. Masaha, menghapus. Masahat sudah benar tambahannya di sini. Kalau hiya tambahannya tak sukun ya, sudah benar tambahannya. Tapi artinya di sini masaha. Dia menghapus pelajaran. Kurang tepat ya. Kalau ini, dakhola, masuk. Ta itu tambahan untuk huma. Karena di sini hiya
tambahannya harus tak sukun, berarti ini juga salah. Ya, ini tadi salah ya. Dakhalata juga salah. Jelas. Nah, tinggal satu. Kataba, menulis. Dia titik-titik pelajaran, dia menulis pelajaran. Pas ya. Kita lihat dulu tambahannya. Kalau hiya, tambahannya tak sukun. Di sini tak sukun berarti benar. Inilah jawabannya. Begitu ya caranya menjawab, teman-teman ya. Baik, sekarang adalah susunan kalimat jumlah ismiyah. Susunan kalimat jumlah ismiyah sama dengan susunan kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama adalah disebutkan dulu subjeknya atau pelakunya atau yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua adalah predikat atau kata kerjanya. Kemudian baru objek atau keterangan. Ya. Contoh. Hunna. Hunna adalah mereka perempuan. Ini adalah pelakunya. Sudah jelas ya, mereka perempuan. Berarti yang melakukan pekerjaan mereka perempuan. Kharajna. Keluar. Nah, ini kata kerjanya. Yang kedua adalah kata kerja. Keluar. Dan ada tambahan jelas. Kalau hunna tambahannya na. Jelas ada tambahannya na. Minal fasli. Dari kelas. Mereka perempuan keluar dari kelas. Ini adalah keterangannya. Nah, susunan kalimatnya seperti ini ya. Ini ada contoh soal. Al-kitaba wada'a huma al-mahfadhati fi. Oke, kita artikan satu persatu. Al-kitaba, buku. Wada'a, meletakkan. Huma, mereka berdua. Al-mahfadhati, tas. Fi, di dalam. Baik, maka yang pertama, kata yang pertama untuk kalimat ini, untuk susunan kalimat ini adalah apa dulu teman-teman? Subjeknya dulu. Dari sini, subjeknya yang mana ya? Mereka berdua. Oke, yang pertama adalah huma, mereka berdua. Kemudian baru kata kerjanya. Mana yang artinya tadi kata kerja? Wada'a, meletakkan. Meletakkan kan kata kerja ya? Meletakkan. Kemudian baru objeknya. Meletakkan apa? Buku, al-kitabah, buku. Kemudian keterangannya. Di mana? Fil mahfadhati, di tas. Mereka berdua meletakkan buku di tas, di dalam tas. Gitu ya. Jadi kalau ada soal mengurutkan kalimat, maka susunan kalimatnya adalah subjek atau pelakunya dulu, kemudian predikat atau kata kerjanya, baru kemudian objek atau keterangan. Kalau ada objeknya, objeknya. Kalau misalnya tanpa objek, langsung keterangan, boleh langsung di sini keterangan. Ya, bisa dipahami ya? Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Ustazah mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.